Saudara, berikut ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah proses kedatangan jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang berada di perumahan Seruni Hills, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk diketahui saudara, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan akan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum diberangkatkan, upacara pemberangkatan jenazah akan dilakukan di rumah duka, yakni di rumah dari Kolonel CPL Antonius Hermawan. Anda bisa melihat bagaimana kerabat keluarga sudah ikut berserta rekan sesama Tentara Nasional Indonesia sudah ikut berada di rumah duka untuk mengikuti upacara pemberangkatan jenazah. Lebih lengkap saudara mengenai pemberangkatan jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, kita kini telah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Junaidi Saputra di perumahan Seruni Hills, Bekasi, Jawa Barat. Zefanya, selamat pagi. Bagaimana dengan kondisi terkini di rumah duka? Suasananya seperti apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Dan bagaimana terkait dengan upacara pemberangkatan ini? Berlangsungnya seperti apa dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario dan juga saudara, ini baru saja tiba jenazah dari almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Ini memang setelah jenazah tiba akan diberlakukan misa arwah terlebih dahulu di rumah duka atau kediaman dari almarhum sendiri di perumahan Seruni Hills, kawasan Bekasi, Jawa Barat. Nanti setelah dilakukan misa arwah baru akan dilanjutkan dengan dilakukan upacara persemayaman oleh sejumlah personil dari TNI, anggota TNI begitu, untuk memberangkatkan jenazah almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan sebelum menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Memang almarhum ini akan dimakamkan di Yogyakarta, yang nanti kabarnya ini pesawat akan berangkat sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang ini setelah jenazah ini sudah tiba di dalam rumah duka, ini akan dilakukan misa arwah terlebih dahulu, baru akan dilakukan upacara persemayaman. Tadi juga memang kami lihat ada sejumlah dari personil anggota TNI serta pejabat tinggi dari TNI ini sudah tiba di kediaman rumah duka. Salah satunya ini kami juga melihat adanya Kapuspalat atau Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat, yakni Maijen TNI RD Epi Setiadi, yang juga turut akan memberangkatkan jenazah almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan. Mario dan juga saudara, memang kalau kita lihat rekam jejak dari almarhum begitu ya, kita ketahui beliau almarhum ini merupakan alumni dari Akademi Militer tahun 1997. Ia juga diketahui ini baru 1 tahun menjabat sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Puspalat, yang juga sebelumnya almarhum ini sempat menempati beberapa jabatan strategis seperti Kapaldam 16 atau Patimura saat bertugas di Maluku pada tahun 2022. Kemudian juga almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan ini juga sempat menjabat sebagai Kasubag Pampersmat Bak Pamrom Satjan. Kita ketahui saat ini memang Kolonel CPL Antonius Hermawan ini merupakan Kepala Gudang Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yang kita ketahui ini kemarin gugur
ketika bertugas hendak melakukan pemusnahan sejumlah peralatan amunisi yang kedaluarsa di kawasan Garut, Jawa Barat. Memang insiden kemarin ini menewaskan sejumlah orang, diantaranya sebanyak 13 orang ini tewas, 9 diantaranya merupakan warga sipil dan 4 diantaranya ini merupakan anggota dari TNI Angkatan Darat, tepatnya tim dari Gudang Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Saat ini tentu kita akan menunggu Mario dan juga saudara yang dimana misa arwah ini sedang diberlakukan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan upacara persemayaman sebelum jenazah diberangkatkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Mario. Ya, Audrey, tadi Anda juga sudah memberikan informasi terkait dengan rangkaian acara perangkatan jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan pada hari ini, seperti misa arwah dan juga berbagai rangkaian acara lainnya. Tetapi kalau dari prediksi Anda, kapan atau pukul berapa nantinya jenazah akan dibawa ke Yogyakarta? Ya Mario, kalau dari informasi yang kami terima dari sejumlah personil TNI Angkatan Darat di sini memang tadi menyebut pesawat akan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma ini sekitar pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk keberangkatan dari rumah duka sendiri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma ini sifatnya tentatif begitu, situasional, mengikuti bagaimana proses misa arwah juga dengan upacara persemayaman di kawasan rumah duka ini selesai diberlakukan. Nanti jika memang misa arwah sudah selesai, kemudian upacara persemayaman ini tengah dilakukan, baru jenazah almarhum ini akan diberangkatkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma bersama dengan iring-iringan anggota TNI tentunya juga yang baru kemudian akan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 12 siang nanti, tepatnya 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat untuk menuju ke Yogyakarta. Karena kita ketahui jenazah almarhum ini akan dimakamkan di Yogyakarta. Mario. Ya, Zevanya, tadi kalau kita lihat bahwa sekitar krans atau karangan bunga yang ada di rumah duka, ada beberapa pejabat tinggi TNI seperti Wakasat dan juga pejabat lainnya. Kalau dari pantauan Anda, siapa saja pejabat baik dari TNI, lingkungan TNI maupun dari luar lingkungan TNI yang datang untuk ada di rumah duka pada pagi hari ini? Ya Mario, kalau sejak pagi tadi dari pantauan kami ini memang terlihat sejumlah kerabat dari ataupun keluarga dari almarhum ini sudah mendatangi rumah duka di kawasan Bekasi, Jawa Barat ini, yang dimana kita ketahui ini merupakan kediaman dari almarhum sendiri. Selain itu dari sejumlah personil anggota TNI ini juga terlihat sudah datang begitu ya. Kemudian juga tadi kalau kami lihat Mario dan juga saudara, seperti sudah saya sampaikan tadi, untuk dari sejumlah pejabat TNI ini juga turut akan memberangkatkan almarhum begitu, jenazah almarhum untuk ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Salah satunya ini tadi sudah tiba, ada Kapuspalat atau Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat Pusat, yakni Maijen TNI RD Epi Setiadi. Tadi ini sudah tiba di rumah duka untuk melihat langsung bagaimana nantinya proses pemberangkatan dari jenazah almarhum ini menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tadi juga sebenarnya kami sempat mendapat kabar, ini kabarnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini kabarnya juga akan tiba, tapi memang hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Ini baru kabar dari yang kami terima tadi, karena sampai sekarang kami juga belum melihat adanya lagi ketibaan dari sejumlah pejabat TNI yang ada. Tapi sejauh ini Mario dan juga saudara, kalau kami lihat sejumlah anggota dari TNI ini sudah mendatangi rumah duka sejak pagi tadi untuk turut membantu bagaimana proses pemberangkatan dari jenazah almarhum
Kolonel CPL Antonius Hermawan untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah Mario, ini kalau kami dengar ini sepertinya misa arwah akan segera dimulai atau akan segera digelar begitu. Yang tadi seperti saya sampaikan, setelah nanti misa arwah selesai bersama dengan sejumlah kerabat yang datang juga keluarga, ini baru akan dilanjutkan dengan upacara persemayaman untuk memberangkatkan jenazah almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Mario. Oke, sebelum mengakhiri laporannya, pertanyaan terakhir saya, apakah dari tadi mungkin saja ketika Anda berada di sana sebelum kedatangan jenazah, ada pihak keluarga yang mungkin saja Anda tanyakan, bercerita kepada Anda terkait dengan pesan keluarga, terkait mendiang jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan ini ketika masih hidup? Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Ya Mario, tadi memang saya sempat berbincang sedikit dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum begitu, juga beberapa tetangga tepatnya ini yang sangat sedih atau merasa kehilangan begitu dengan gugurnya salah satu anggota dari tepatnya Kepala Gudang Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang menyebut bahwa memang sebenarnya ini disebut bukan pertama kalinya almarhum ini pernah melakukan pemusnahan peralatan amunisi yang sudah kedaluarsa begitu ya. Tapi memang tadi keluarga sangat bilang bahwa almarhum ini adalah sosok yang sangat baik, juga sosok yang sangat peduli dengan sekitarnya dan perhatian kepada sesama tetangganya begitu ya. Jadi sejumlah tetangga tadi ini juga sangat merasa sedih, juga kehilangan, belum lagi ia juga kasihan begitu karena tadi kabarnya kalau saya dengar ini anak dari almarhum sendiri ini kabarnya masih kecil. Jadi sejumlah tetangga juga keluarga ini sangat sedih dengan gugurnya almarhum tersebut, dan tentu mereka mendoakan yang terbaik untuk keluarga. Kita semua juga mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan dari almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan. Mario. Terima kasih Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Junai Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali.